もしもヴァンパイアでも好きでいてくれる？ヴァンパイアでもどんな姿でも。Halo Bre, bertemu lagi dengan saya di channel yang belum AdSense. Pastinya kalian tidak akan menemukan iklan dalam channel ini. Jadi kalian nggak perlu skip iklan lagi. Sangat menyenangkan bukan? Oke, setelah banyak membahas film horor tapi tidak oke yang nonton, oleh karena itu saya akan membahas film yang nyeleneh-nyeleneh saja. Tentunya dengan bahasa yang sulit dipahami dan tidak ramah lingkungan, anjas. Oke Bre, kali ini ada sebuah film kawaii. Film ini bergenre horor drama romantik. Dijamin film ini cukup seru untuk dinikmati karena bintangnya adalah Mirei Kirintani dan film ini berasal dari Jepang. Tentunya film Jepang punya damage tersendiri Bre. Film ini berjudul Vampire in Love, menceritakan seorang vampir wanita yang diperagakan oleh Mirei Kirintani jatuh cinta kepada seorang manusia biasa. Gimanakah perjalanan cinta terlarang mereka Bre? Mari kita ke alur filmnya. Film diawali dengan memanjakan mata Bre. Ikilah sing gawe aku seneng film Jepang Bre. Bocil ae beautiful cute ngono lho. Gadis ini bernama Kira. Dia adalah vampir yang lahir dari keluarga vampir baik, yang dimana keluarga dan ras keturunan mereka memutuskan untuk tidak menyedot-nyedot leher manusia lagi, dan sebagai gantinya mereka meminum darah dari hewan. Mereka juga memutuskan untuk hidup seperti manusia. Kira juga tidak boleh keluar rumah sebelum ia bisa mengendalikan dirinya dari darah manusia. Suatu hari, Kira yang sedang berjalan-jalan melihat seekor kelinci. Seketika ia ingin menyedotnya, dan akhirnya Kira yang mengikuti kelinci tersebut menemukan sebuah lubang untuk keluar Bre. Halo. Saat Kira akan menangkap kelinci itu, tiba-tiba muncullah seorang bocil yang menangkap kelinci tersebut. Kira yang baru pertama kali lihat cowok menganggap bocil itu adalah manusia paling ganteng di bumi. Padahal kalau dibandingkan dengan aku masih ganteng aku lah. Kira pun langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Saat si bocil menyadari kehadiran Kira, Kira pun lari karena grogi. Ya maklumlah, namanya kan juga wanita. Jual mahal dulu nggak sih, bestie? Oh. Di lain hari terlihat sang bocil sedang mengumpulkan kayu untuk membuat api unggun, dan di situ muncullah Kira. Sontak ia pun langsung menyapanya. Dari sinilah awal mula kedekatan mereka Bre. Boku wa Tetsu. Kira. Dan Kira. Mereka pun saling berkenalan. Adegan berpindah di mana Tetsu lagi mengajak Kira ke markas rahasianya. Boku no himitsu no basho. Sugoi! Saat di dalam markas, Kira melihat sebuah gitar milik Tetsu yang membuatnya terpesona. Di sini Tetsu ini ingin menjadi seorang musisi terkenal seperti ayahnya Bre. Ia juga sudah membuat sebuah lagu ciptaannya sendiri. Kira yang semakin kagum dengan Tetsu lalu memintanya membawakan lagunya tersebut. Ano? Singkat cerita, karena Kira belum bisa mengendalikan dirinya dari darah manusia, ketika melihat leher Tetsu yang mulus, Kira hampir hilap Bre. Dan tiba-tiba muncullah segerombolan kelawar dan terdengarlah juga teriakan ibunya. Kira pun langsung berlari pulang karena khawatir kepada ibunya. Saat hampir tiba di rumah, Kira dibegal seseorang, dan ternyata itu adalah kakeknya Bre. Di sini si kakek mengajak Kira untuk kabur karena Kira dalam bahaya. Tapi sebelum Kira pergi, Kira juga menanyakan keberadaan orang tuanya. Sang kakek kemudian membohongi Kira dengan berkata bahwa mereka akan segera menyusul. Padahal ayah dan ibu Kira sudah mati dibunuh oleh vampir jahat Bre. Papa, Mama, ohayo. Scene pun berpindah di mana Kira kini telah dewasa Bre. Gimana Bre damage-nya? Apakah ada di website sebelah yang mirip-mirip kayak Kira gini? Kalau ada, bisik-bisik Bre, lumayan buat bahan. Wow. Setelah kematian orang tuanya, Kira dirawat oleh kakek, paman, dan bibinya. Sama seperti orang tua Kira, kakek, paman, dan bibinya juga memutuskan untuk hidup seperti manusia Bre. Mereka menyembunyikan identitas mereka dan hidup bahagia bersama manusia. Karena ingin hidup seperti manusia seutuhnya, sang kakek membuat sebuah ramuan yang bisa membuat mereka menua. Karena kita ketahui vampir tidak menua, jadi si kakek ini pingin bisa menua layaknya manusia normal. Tapi kelihatannya si kakek ini kena prank Bre. Wong manusia ae skincarean ben awet muda, iya nggak sih?
Singkat cerita, pada suatu hari yang cerah dan indah, sang bibi diam-diam mencarikan pasangan untuk Kira. Kira yang merasa canggung dengan halus menolak semua laki-laki pilihan bibinya itu. Karena sebenarnya si Kira ini belum bisa move on dari Tetsu, guys. Adegan berpindah saat Kira mengantar pesanan roti di sebuah kafe. Di sini Kira melihat seorang musisi yang membuatnya teringat kembali kepada Tetsu. Jadi gini ceritanya, suatu hari si Tetsu ini pergi ke luar kota. Dan semenjak itu Kira sudah tidak pernah bertemu lagi dengan Tetsu, guys. Tapi karena vampir ini tipe-tipe orang yang setia, Kira nggak bisa move on dari Tetsu dan terus menantikan kedatangannya. Nggak kaya manusia, ditinggal sedilit wae, anggolek ganti, guys. Saat pulang dari mengantarkan pesanan, Kira tak sengaja bertemu dengan seorang gadis cantik. Pokoknya Japanese the best, guys. Fake no debat, bestie. Gadis ini bernama Miki-chan. Miki berniat bunuh diri saat itu karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Tapi karena Kira menakut-nakutinya, ia pun tidak jadi bunuh diri. Dan akhirnya mereka saling berteman. Suatu hari Kira bermimpi buruk dan saat mimpi buruk desahannya terasa sangat enak didengarkan, guys. Bayangkan mimpi buruk aja mendesah, apalagi saat mimpi basah. Wow. Bersamaan itu datanglah Miki. Ia yang melihat Kira mendesah lalu membangunkannya. Tapi karena mimpi buruknya Kira hilang kendali dan Miki pun akhirnya mengetahui siapa Kira sebenarnya. Dengan perasaan ragu-ragu, Kira menjelaskan identitasnya kepada Miki dan meminta Miki untuk tidak membeberkan rahasianya itu. Selesai menceritakan kisah nabi-nabi, ternyata Miki malah senang dan tidak takut kepada Kira karena ternyata Miki menyukai dan kagum kepada vampir. Dan mulai saat itu mereka semakin dekat, bre. Kalau jari wong Jawa wis koyo sedulur dhewe ngono lah. Scene pun berpindah, terlihat Kira dan Miki sedang menyiapkan poster festival menyanyi. Yang dimana dalam festival itu kedai milik keluarga Kira menjadi brand ambassador dalam acara tersebut. Saat sedang menyiapkan poster, tiba-tiba muncullah Akang Sales. Akang Sales ini langsung menawarkan produknya, yaitu pembesar ATT. 買ってください。このクリームを塗るだけで是不是？哎，我们也很有料啊！你看，你看，你觉得？ Ketika si Akang memohon kepada mereka agar mereka membeli produknya, Kira mencium bau ketiak khas milik Tetsu. Seketika, ia pun teringat kenangan masa kecilnya. Yang membuatnya tersadar Kang Sales ini adalah Tetsu, coy, cinta pertamanya. Di sini Kira langsung memberikan selembaran poster itu dan menyuruh Tetsu untuk mengikuti audisi tersebut. Karena Kira teringat bahwa cita-cita Tetsu adalah menjadi penyanyi, bukan sales tete. Kira pun berjanji kepada Kang Sales kalau dia mau mengikuti audisi itu, Kira akan membeli semua produknya si Akang. Singkat cerita, tibalah hari festival. Festival ini bukanlah festival biasa, cuy. Karena dalam festival ini terdapat beberapa juri ternama. Dan pemenang dari festival ini akan disponsori agar bisa menjadi musisi terkenal, bre. Festival pun dimulai, kontestan demi kontestan pun mulai menunjukkan bakat mereka. Dan di sini Kira sangat menantikan kedatangan Tetsu. Kira sangat berharap agar Tetsu mengikuti kontes tersebut. Terlihat Tetsu yang hadir di sana untuk mengikuti kontes tersebut. Tapi ia sangat insecure karena saingannya begitu berat. Lalu ia memutuskan untuk pulang saja. Saat ia akan pulang, bertemulah ia dengan Kira. Dan di sini Kira langsung menarik Tetsu untuk mengikuti kontes tersebut. Dengan terpaksa Tetsu pun mengikuti kontes itu. Tapi karena kurang percaya diri, lagi-lagi ia ingin mengundurkan diri dan memilih gagal untuk menggapai impiannya. Seketika, Kira yang melihat hal itu kemudian menyuruh temannya untuk membantu Tetsu. Dan saat Kira menyemangati Tetsu, akhirnya Tetsu juga tersadar bahwa gadis itu adalah Kira, cinta pertamanya. Dan akhirnya Tetsu pun bernyanyi dengan penuh semangat. Hingga akhirnya ia pun memenangkan festival tersebut. Kira-chan da yo ne. Tetsu-kun. Selesai festival, Tetsu kemudian mendatangi Kira dan mereka pun akhirnya saling melepas rindu. Yang membuat saya sebagai jomblo sangat resah, bre. Singkat cerita, terlihatlah Kira yang semakin cute. Bre, nek aku ndek bojo Kira bendino sarungan. Warunge tanggaku tak borong sampune, bre.
Info masih, info pampir masih. Terlihat My Princess yang sangat beautiful, sangat bahagia karena itu adalah hari pertamanya ia akan kencan dengan Tetsu. 鉄です鉄です鉄です Tak lama kemudian muncullah Tetsu dengan dandanan kampretnya. Kira yang rada ilpil kemudian membawa Tetsu pergi dan membuatnya menjadi bambang tampan, bre. Tibalah Tetsu dan Kira di pinggir pantai. Di sini mereka saling bercerita dan mengenang masa lalu mereka. Kemudian Tetsu pun mengungkapkan isi hatinya yang membuat Kira sangat bahagia. Hingga Kira hampir dinodai oleh Tetsu. Tapi saat akan berciuman, naluri vampir Kira kembali muncul, bre. Singkat cerita, terlihat Kira ngapeli Tetsu di rumahnya. Ia juga membawakan roti yang khusus ia buatkan untuk Tetsu. Saat Kira sedang memperhatikan isi rumah Tetsu, ia terdiam karena melihat kumpulan buku-buku tentang vampir. Kira kemudian bertanya kepada Tetsu tentang buku-buku itu. Kemudian Tetsu menceritakan masa lalunya. Ternyata setelah pertemuan mereka, ayah Tetsu meninggal. Dan sebelum meninggal, Tetsu menyaksikan bahwa yang membunuh ayahnya adalah seorang vampir. Mendengarkan hal itu membuat Kira canggung dengan hubungannya. Setelah bercerita, Tetsu juga berterima kasih kepada Kira karena telah mendukungnya dan tanpa dukungannya mungkin ia tidak bisa sampai di titik ini. Sebagai imbalannya, Tetsu ingin memasak untuk Kira. Tapi karena Tetsu nggak ngerti kalau Kira ini adalah vampir, ia malah memasak bawang putih. Hal itu langsung membuat Kira lemes dan jatuh pingsan, bre. Lalu Tetsu pun mengantar Kira pulang. Saat di tengah perjalanan, Kira bertanya kepada Tetsu, jika ia adalah vampir, apakah Tetsu tetap akan bersamanya? Tetsu pun menjawab, dia akan selalu bersamanya, tak peduli vampir atau manusia. Tetsu akan selalu mencintainya. Buoyo, cuk. Mendengarkan hal itu, Kira sangat bahagia dan tiba-tiba... Tenang, itu hanya sebuah mimpi. Saat Kira terbangun, Kira mendengar teriakan seorang wanita. Ternyata si kakek hilang kendali dan hampir menyedot tetangganya. Kemudian Kira disuruh untuk menghapus ingatan wanita itu. Sang kakek yang hilang kendali akhirnya dicekoki Amir agar bisa tenang, bre. Oke bre, sudah terbukti Amir the best solution on your problems. So, lagi galau, putus cinta, atau gelisah, galau merana, Amir solusinya. Karena kejadian itu, vampir jahat pun bisa menemukan keberadaan Kira. 终于找到你了。 Berpindah ke Miki, terlihat Miki sedang menggambar untuk komiknya. Saat Miki sedang berimajinasi, datanglah opa-opa yang bernama Michal. Miki pun dibikin baper oleh rayuan ala opa-opa, bre. Kemudian, Michal meminta Miki untuk mengantarnya berkeliling. Oke, bre, sebenarnya si Michal ini adalah vampir utusannya si vampir jahat, bre, yang ditugaskan untuk menangkap Kira. Di lain hari, terlihat Miki sedang bercerita kepada Kira tentang Michal, opa-opa yang telah merebut hatinya. Dan ternyata si opa juga berada di rumah Kira hari itu. Miki yang mengetahui hal itu menjadi tambah salting. Tapi saat Michal mengungkapkan isi hatinya, dan ternyata ungkapan itu ditujukan untuk Kira dan bukan untuk Miki, seketika Miki pun terkejut dan menjadi sangat sedih. Dengan perasaan kecewa, Miki pun pergi meninggalkan mereka. Singkat cerita, terlihat Tetsu dan Kira sedang berkencan. Dan di sana juga ada Michal yang berniat menggoda Kira. Tapi いいのは僕だけです。はい。 sampai di sebuah toko barang antik, Tetsu menggoda Kira dengan garing, cuy. Lalu, Tetsu memilih sebuah kalung perak yang menurutnya sangat indah jika dipakai oleh Kira. Karena masih belum sadar Kira adalah vampir, ia mencoba memasangkan kalung tersebut. Seperti yang kita ketahui, vampir itu juga anti dengan perak. Kira kemudian membohongi Tetsu bahwa ia lebih suka memakai kalung pemberiannya saat mereka masih bocil. 新しい曲作ってるんだ。 Waktu pun berjalan dengan sangat cepat. Karena hari sudah malam, mereka pun jalan pulang. Tapi di tengah perjalanan, mereka diserang segerombolan kelelawar, bre. Dan ternyata itu adalah ulah Michal. Ia melakukan hal itu agar Tetsu tahu siapa Kira sebenarnya. Lalu, saat di rumahnya, Tetsu kemudian membuka kembali buku koleksinya. Dan akhirnya ia tersadar identitas Kira sebenarnya. Karena kejadian di masa lalunya masih membekas dan membuatnya dendam kepada vampir, ia pun memutuskan untuk meninggalkan Kira. ごめん。 Saat Kira lagi galau, datanglah Miki.
Di situ Miki meminta maaf kepada Kira karena sempat egois dan terbawa suasana. Kemudian ia juga menghibur Kira dan mereka pun pulang bersama. Sampai di depan rumahnya, ternyata mereka sudah ditunggu oleh Michelle yang berniat membawa Kira kepada vampir jahat, bre. Terlihat Tetsu juga menggalau malam itu karena ia juga sangat mencintai Kira. Tetsu pun teringat semua kenangan bersama Kira. Semua kenangan itu membuat Tetsu tersadar bahwa ia harus memperjuangkan cinta ketimbang egonya. Ia pun memutuskan untuk ke rumah Kira untuk meminta maaf. Tapi saat tiba di rumahnya, Tetsu terkejut melihat Pak Tarno. Lalu Tetsu diberitahu bahwa Kira sudah dibawa vampir jahat. Kemudian jika Tetsu benar-benar mencintai Kira, ia harus menyelamatkan Kira dan melawan vampir jahat. Saat tersadar, terlihat juga ia sudah mengenakan pakaian ala-ala madam, yang dimana dalam dunia vampir itu adalah gaun pernikahan. Saat Kang Culik mau nyosor, muncullah Tetsu bersama paman dan bibinya dengan membawa basoka bawang. Embuh ki film ki. Mulai ngelantur, tapi karena the best Kira, saya betah kok. Kemudian saat basoka diledakkan, semua vampir jahat pun berubah dan hal ini dimanfaatkan oleh Tetsu untuk membawa Kira kabur. Tapi saat akan keluar muncul lagi Kang Culik dan terjadilah pergelutan di antara mereka. Karena Tetsu hanya manusia biasa dan tidak mempunyai kekuatan super seperti vampir, Tetsu pun akhirnya kalah, bre. Saat melihat Tetsu sekarat, Kira berkata kepada Kang Culik, ia mau menikah dengannya, tapi ia harus melepaskan Tetsu. Ternyata itu adalah taktik Kira. Di saat pertempuran Tetsu tadi, senjata pamungkas yang bisa membunuh Kang Culik jatuh di dekat Kira. Kemudian Kira pun mengambilnya. Kang Culik yang belum menyadari hal itu dengan pedenya mendatangi Kira dan langsung meminta jatah. Tapi saat akan nyosor, ia ditusuk pas bagian vitalnya yang membuatnya lemas dan tidak berdaya dan akhirnya lenyap. Alah Kang, bukannya nusuk malah ditusuk. Wah, lemah sekali ya pribadi. Di akhir film, terlihat keluarga Kira sedang mengadakan pesta pernikahan. Tapi ternyata bukan pernikahan Kira, melainkan pernikahan si Miki bersama Michelle. Usai pesta, Tetsu dan Kira pun gabah santuy di teras. Kemudian Tetsu juga berkata ia bersedia diubah jadi vampir karena Tetsu sudah memutuskan akan melindungi Kira selamanya. Lalu setelah berhasil membuat Kira baper, Tetsu pun nyosor yang dilanjutkan mereka bercocok tanam dan memiliki anak yang sangat ganteng seperti ini. Dan film pun tamat. Sebenarnya guys, film ini belum tamat dan endingnya bukan happy ending. Tapi karena saya tidak suka dengan endingnya, jadi saya buat endingnya sendiri. Oke bre, hal yang bisa kita ambil dari film ini adalah jika kamu mencintai seseorang, perjuangkanlah. Karena perjuangan tidak akan mengkhianati hasil. Tapi jangan terlalu menaruh harapan kepada manusia bre, karena manusia bisa mengkhianatimu. Saya Fajar undur diri, I love you.